Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Materi kita hari ini tentang domain whitelist. Ini datangnya dari Google Leak. Di algoritmnya itu ada perlakuan khusus untuk domain-domain tertentu. Itu yang dibilang domain whitelist. Keuntungannya apa? Nah, kita bahas. Di Google Domain Whitelist ini, dalam konteks kebocoran dokumen algoritma whitelist mengacu pada daftar situs web tertentu yang diberikan prioritas atau pengecualian dalam hasil pencarian. Selama pandemi COVID-19, Google menggunakan whitelist untuk memastikan bahwa situs-situs terpercaya dan berwenang terkait informasi COVID-19 muncul di peringkat atas hasil pencarian. Artinya domain-domain yang emang membahas masalah COVID-19 itu bakal mudah di ranking. Di algoritmnya sendiri itu seperti ini. Is COVID local authority bla 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 be to determine whether the site has the local authority COVID signal as compute by go/COVID local authority. Begitupun juga politik. Jadi COVID dan politik ini adalah dua niche yang emang masuk dalam whitelistnya. Nah, untuk yang politik itu yang kayak gimana? Untuk yang politik itu yang berbicara mengenai pemilu kemarin di Amerika Serikat di tahun 2020. Website-website yang memberikan informasi masalah pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2020 itu mereka mendapatkan whitelist. Kenapa seperti itu? Mungkin karena ada masalah itulah ya, politik ya. Karena saat itu kan Donald Trump juga naik. Bukan naik, diikutan juga pilpresnya. Nah, sebagian rakyat Amerika itu kan ada yang gak suka, ada yang suka. Dan kalau kita lihat di berita, Donald Trump itu emang sempat protes keras ya kalau dia merasa dicurangin. Nah, apakah Google ada campur tangan di sana? Who knows? Ya, tapi yang jelas di algoritmnya dia itu ada is election authority, sama juga di compute by go election authority. Nah, sinyal yang dibilang compute by go/COVID local authority maupun election authority ini maksudnya itu apa? Artinya gini, kalau gue punya website, gue ngomongin soal COVID atau gue memberikan informasi tentang COVID-19, gue itu dapat validasi atau gue dapat backlink setidaknya dari website pemerintahan. Entah ya, pemerintahan negara mana. Tapi selama dia masih niche-nya tentang COVID-19 dan dia mendapatkan link dari kementerian yang emang mengurusin soal COVID, itu adalah sinyal. Itu bisa memberikan sinyal kepada Google sehingga nanti domain tersebut masuk ke dalam whitelist. Keuntungan yang masuk dalam whitelist mudah di ranking. Ya, ini ada hubungannya dengan edge domain, ada, karena kan peristiwa kejadian COVID maupun politik di Amerika ini tahun 2020, berarti hitungannya sudah masuk 4 tahun, 3 tahun lebih lah ya domain tersebut. Jadi kalau lu dapet dan lu pakai untuk money site lu atau website lu, itu mudah ke ranking banget, pakai banget. Kita lanjutkan ya fungsinya. Ini nanti lu bisa baca ini untuk slide ini ada di community, bisa lu ambil di community membership. Fungsi dari COVID local authority bla bla bla, jika nilai true berarti situs tersebut diakuin sebagai sumber otoritas. Jadi kalau kita emang dapat sinyal atau dapat backlink dari COVID atau dari website official resmi dari sebuah negara yang mengurusin soal COVID-19 ini, maka kita itu, web kita atau domain kita itu punya otoritas mengenai COVID-19 itu. Nah, kalau lu sudah dapat seperti itu, baby, ini terbukti gak sih? Terbukti di niche tertentu itu ada yang menggunakan domain bekas COVID. Dia bukan edge domain atau expert domain, tapi domainnya emang dari sejak tahun 2019 sampai sekarang itu masih hidup. Dan itu dia pakai, dan itu ranking banget di keyword yang high competition. Yang kompetisinya keras banget. Itu warna merah kalau dicek pakai RF. Dan dia ranking banget. Jadi emang makanya gue angkat ini karena emang setelah gue analisa dengan domain yang di dalam tanda kutip itu cocok, fakta,
real, true. Karena itu kita angkat. Jadi tugas lo nih, kalau lo pengen dapat domain yang bagus, yang cepat mudah banget ke ranking, carilah domain-domain bekas COVID-19 yang emang punya otoritas, atau alias punya backlink datangnya dari website official kementerian di negara tersebut. Karena ada 193 negara di dunia ini. Dan itu semua pasti pada tahun 2020 sampai 2022 itu semua negara, 193 negara itu punya website yang memang mengurusin tentang COVID. Yang kita cari itu website atau domain-domain non-pemerintahan, tapi mendapatkan authority dari website pemerintahan. Selain itu ya pastilah dia juga harus dapat backlink dari portal berita negara tertentu dari negaranya mereka. Terus ditambah lagi juga dengan wiki, edul banget itu mah, edan banget. Itu mah perfect combo, itu mah ulti itu mah. Kalau lu dapat ya satu domain bekas COVID, dia punya backlink dari pemerintahan, dia punya backlink dari kantor berita, terus dia juga punya backlink dari Wikipedia, dan itu masih semua berhubungan dengan COVID. Itu mah udah perfect, itu pasti dia masuk dalam whitelist. Itu yang lu uber. Alright, lanjutin nih. Termasuk juga soal yang politik ya, election authority itu sama. Cara nyarinya itu juga sama. Oke, bla bla bla. Apa yang dimaksud dengan Go? Tadi sudah gue jelaskan tentang Go/COVID Local Authority. Dalam konteks algoritma Google, Go COVID Local Authority ini merujuk pada modul atau fungsi internal yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah situs web memiliki sinyal otoritas lokal. Artinya apakah dia punya backlink dari website official yang ngomongin soal COVID-19. Kita lanjutkan lagi situs seperti apa yang mendapatkan whitelist. Nah pastilah kalau itu sudah dibangun domainnya, ini kondisinya menceritakan pada tahun 2020 ya. Situs-situs yang tadi kita di atas itu yang emang non-pemerintahan websitenya, supaya dia bisa mendapatkan whitelist pada tahun 2020 itu dia harus punya kredibilitas sumber seperti organisasi kesehatan, pemerintah, atau institusi medis terkenal. Apalagi kalau dia dapat ini backlink dari WHO. Wow. Terus kualitas kontennya pastilah. Pada saat itu gue pikir Google ataupun YouTube juga dia tidak terlalu mementingkan masalah kualitas konten. Yang penting informasinya itu bukan hoax ya. Karena masalah COVID kan, masalah nyawa orang, jadi benar-benar emang harus valid banget informasinya. Terus sinyal pengguna, seperti tadi lah, itu sinyal pengguna hubungannya dengan navbots, link dan referensi tadi kita sudah bahas. Terus transparansi dan kejelasan informasi ya, pada saat pandemi itu emang banyak banget ya misinformasi di segala macam, obat inilah, obat itulah. Nah, itu harus jelas konten-kontennya. Untuk konten-kontennya nanti lu bisa cek di archive.org dari si domain yang bakal lu hunting ini. Oke, situs web yang memenuhi kriteria ini lebih mungkin untuk di whitelist oleh Google untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Apakah domain bekas COVID dapat digunakan niche lain? Bisa, tapi kalau gue ngelihat kasus yang di niche tanda kutip itu, dia tidak menggunakan domain utama itu. Misalnya gue dapat domain nih di bekas COVID-19, itu nggak langsung digunakan sebagai blog gitu, tapi dibangun seperti website awalnya. Jadi kita cek nanti di archive.org, kita build di sebagai website tentang COVID-19, nggak usah diapa-apain. Oke, nanti di bawahnya baru kita pasangin domain-domain yang lain. Kita pasang blog roll atau link terkait di footernya. Nah, domain-domain yang kita pasang di link terkait ini atau yang di blog roll itu, itulah yang kita gunakan. Supaya dia dapat power, makanya metode backlink yang digunakan di link terkait itu adalah link wheel, saling terkait. Misalnya domain yang kita beli nih yang bekas COVID namanya misalnya mineral.com gitu ya. Nah, mineral.com ini akan memberikan link ke misalnya a.com, b.com, c.com. Terus c.com berikan lagi link ke mineral.com. a.com dia akan juga memberikan link ke mineral.com. Jadi saling terkait, bolak-balik kayak gitu. Nah, itu dibilang metode link wheel. Gunanya buat apa? Agar domain-domain ini yang ada di link terkait atau di footer itu, misalnya domain a.com, b.com, c.com ini punya power yang sama kuatnya dengan domain mineral.com ini, yang dimana dia adalah
domain COVID-19, X COVID-19. Jadi jangan yang dipakai yang mineral, tapi yang dipakai yang A, B, C. Nanti kita praktikin bagaimana sih cara nyarinya gitu penjelasannya. Terus ini sama sih seperti biasa, ini masih relevansi konten, backlink yang tidak relevan, sinyal pengguna yang berbeda, evaluasi konten, kebutuhan otoritas baru. Nah, jadi meskipun domain tersebut berada dalam whitelist untuk niche COVID, tetap diperlukan upaya signifikan untuk meranking di niche terbaru. Ada satu lagi niche yang mendapatkan whitelist dari Google, ini dicurigain dia mendapatkan whitelist dari Google adalah bekas-bekas travel. Kalau lu lihat konten-konten travel itu kan teen konten semua. Nyaris ya, tapi memang banyak juga yang pakai konten artikel maksudnya. Tapi kalau misalnya web-web yang gede gitu, seperti Airbnb, kayak model-model kayak gitu, Agoda, nah itu kan dia itu kalau kita cek kontennya itu kan hanya booking, harga tiket, harga hotel dan segala macam. Dia nggak ada konten-konten yang lain. Kok bisa ke ranking? Nah, proses dia dapat masuk ke whitelist ini sama seperti COVID dan politik. Kemungkinan ya, kalau mereka yang mendapatkan backlink atau validasi dari website-website pemerintahan yang memang mengurusin soal pariwisata, dia bisa masuk tuh. Jadi harus dicek. Nah, kita balik lagi, terus lantas cara nyarinya gimana? Banyak cara nyarinya, misalnya nah, lu tinggal klik aja bagian WPL-nya ini ke atas. Biar backlink Wikipedia, biar domain-domain yang mendapatkan backlink dari Wikipedia muncul paling atas. Nah, kayak gini. Ini policywatch.org. Coba kita buka arsip dulu, kita lihat. Kita anggap domain ini masuk whitelist-nya Google untuk soal COVID. Anggap seperti itu. Lu build-nya sama seperti ini lagi. Lu build ulang seperti ini, atau semodel seperti ini. Nanti domain-domain lo yang lain itu lo taruh di sini. Domain-domain atau blog lo taruh di sini di footer, atau link terkait taruh di sini yang berisi domain-domain. Nah, domain-domain itu kan saling memberikan backlink nih, baik ke COVID-19 policywatch.org ini ataupun ke domain-domain yang lainnya, misalnya bc.com, a.com, b.com, c.com dan seterusnya, bikin sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau yang di link terkait di footer ini itu akan dapat power dari sini, dari COVID-19. Kenapa? Karena dia ini ada di dalam whitelist. Di dalam whitelist Google dia mudah ke ranking, dan menurut gue ya, dia mau main backlink nakal apapun juga dia pasti aman aja. Karena itu sudah gue cek dari yang tanda kutip itu, dia bisa. Dia main link wheel tapi dia aman. Padahal kalau kita blok-blok biasa main backlink model link wheel, itu langsung bisa dapat penalti dari Google. Tapi dia aman aja. Ini cara pertama ya. Terus cara kedua, misalnya gue mau nyari deh. Lu bisa nyari dari WHO ya, website WHO. Tinggal lu cek ke sini pakai aref. Lu masukkan, terus lu pilih sini outgoing link. Cek. Outgoing link itu artinya website WHO memberikan backlink ke web, misalnya web COVID yang mana lah. Nah, untuk mengetahui web-web official non pemerintahan yang kayak gimana sih, kan bisa lu menggunakan ChatGPT. Di ChatGPT misalnya ini ya, gue kasih perintah dia, berikan daftar website resmi Kementerian Kesehatan dari seluruh negara di dunia. Maksudnya kenapa? Kalau gue udah dapat website resminya, nanti mau gue cek outbound linknya. Paham? Dari outbound linknya itu kita cek. Nah, seperti ini, daftar website resmi Kementerian Kesehatan dari seluruh dunia tentang COVID-19. Ini lebih spesifik nih. Jadi website Kementerian Kesehatan di seluruh dunia inilah yang bicara soal COVID. Nanti dari sini kita cek outbound linknya. Kalau di ChatGPT kan modelnya kayak gini nih, lu tinggal copy aja, terus buka notepad. Lu buka notepad lo, kita sini, lu pastiin aja, pasti akan muncul linknya. Nah, itu tuh. Ini seperti Jerman ya. Coronavirus kan. Ini rata-rata kalau yang ngomongin COVID-19 ini udah pada error semua sih. Udah pada error semua. Nih. Ya.
Ini udah pada error semua. Karena emang udah nggak relevan kan. Lu tinggal masukin ke sini. Kadang-kadang ada yang punya outbound link, kadang-kadang ada yang nggak punya outbound link. Kalau lu hoki, lu bisa ketemu yang punya outbound link. Nah, ini punya outbound link nih. Ini punya Jerman ya. Nah ini, dia kasih ke Gebar dan telepon.d, bla bla bla, Facebook. Nah ini Twitter, Instagram, YouTube. Ya ini domain resmi pemerintah, domain resmi Kementerian Kesehatan Jerman yang ngomong soal COVID. Dan ini adalah outbound linknya. Lu bisa cek nanti sendiri ya. Yang dari gue. Nah, ini domain-domain kalau lu beruntung ada domain yang misalnya udah expired atau 404 sudah tidak diperpanjang, itu yang lu beli. Kan dia dapat validasi atau dia dapat backlink dari website Kementerian Kesehatan Jerman. Ya berharap itu bisa masuk, berharap domain yang kita beli itu masuk ke dalam whitelistnya Google. Contoh, coba kita cek ini, masuk nggak nih? Ini udah ganti nih, redirect dia nih. Ini corona pandemi kan. Nah, udah dipakai sama ini. Telat deh lo. Gitu loh, jadi lu cek dari outbound-nya. Ini yang kita cek ini kan website resmi dari kementeriannya, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, lu tinggal minta aja sini. Berikan list website resmi tentang COVID-19 non-pemerintahan dari seluruh dunia. Nah, artinya kalau dia non-pemerintahan, dia dapat backlink dari pemerintahan, berarti dia diakuin secara ofisial. Ini biasanya lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga NGO gitu, non-government. Nah ini, lu bisa cek. Caranya juga sama, tinggal lu copy semua ini, masukkan ke dalam notepad, nanti akan muncul linknya. Gampang kan? Nah, kayak gini nih misalnya, kita copy ya, terus paste kan. Nah itu muncul, tinggal dicek satu persatu. Lu pastikan dulu si Outworld din data ini dia punya backlink dari pemerintahan nggak, gitu loh. Karena dia non pemerintahan. Tadi yang waktu pertama itu adalah website dari Kemenkes dari setiap negara. Kita dapat yang Jerman kan, kita cek gitu, nggak perlu kita cek ulang seperti ini karena dia sudah auto dapat backlink dari Kemenkes Jerman. Nah kalau ini website non pemerintahan, berarti kita harus cek apakah dia dapat backlink dari pemerintahan, entah pemerintahan yang mana gitu. Kita cek aja referring domainnya, tinggal dilihat di sini ada gov-nya nggak ini. Kalau ada gov-nya gas. Nah, tapi dia ada nih BBC dan segala macam nih. Wah, keren sekali. Ada CNN, portal berita tuh. Udah tanda-tanda tuh, ada Harvard, ada BBC, ada Business Insider, Bloomberg, Yahoo, wah, Reuters. Waduh, ini kantor berita papan atas semua. Edu, ada Meet juga, dan ini do follow. Wah, US Today. Wow. Time Magazine 7 biji. Tapi ini pasti masih hidup ini. Ya lu tungguin aja dia nih, tinggal nyari pemerintahan di sini. Cari ada NBC News. Wow, ini mantap banget ini. Ini kalau domain ini dia expired, yang ini ourworlddata.org ini expired. Mau gue beli ini. Sumpah. Keren ini, tapi keren banget. Nah, yang model-model kayak gini ya, itu yang dipakai. Oke. Gampang toh. Nah, cara yang ketiga tinggal nyari di Wikipedia. Wikipedia lu bisa cek pakai link checker ya. Link checker untuk nyari link-link yang mati. Itu cara yang paling murah meriah, karena kan kalau kita mau pakai extension apa itu broken link itu kan gratis. Nah, ini dia jalan tuh. Ada invalid linknya. Yang lu cari itu yang ini, yang errornya 404 alias broken link. Ini kebanyakan 408.
0408 nggak, berarti itu websitenya masih hidup. Oke, yang lu cari itu yang kodenya 404. Nah, ini cara berikutnya. Atau lu bisa cek juga website WHO yang ngomongin soal COVID. Lu boleh cek pakai broken link checker gini ya kali gitu kan, ada yang udah mati. Nah, itu bisa langsung lu beli. Oke, mudah kan? Nah, lu cari kayak gitu. Pokoknya lu cari outgoing linknya. Entah dari website mana, WHO Time apa atau dari Kementerian Kesehatan dari semua negara gitu. Lu bisa cek, ambil untuk cek di sini di outgoing link. Nah, itulah kalau lu beruntung lu bisa dapat domain yang masuk dalam kategori whitelist dari Google, dan itu bisa lu pakai untuk nge-ranking. Mudah banget. Tapi ini kalau dijual juga harganya wow banget, bisa tembus harga satu mobil. Tapi di situs tertentu ya, bukan di sini. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.